Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan di video kali ini kita akan belajar mengenai pembahasan soal PAS mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 12 semester 1. Soal nomor 1. Perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu ke-1 ada norma kesopanan, yang kedua ada norma kesusilaan, yang ketiga ada norma agama, yang keempat ada norma adat, yang kelima ada norma hukum. Pelanggaran norma yang mendapatkan sanksi tegas dan nyata ditunjukkan pada nomor A1, B2, C3, D4, E5. Berdasarkan soal nomor 1 ini, pelanggaran norma yang mendapatkan sanksi tegas dan nyata ditunjukkan pada nomor jawabannya adalah yang E. Karena norma hukum, norma ini bersifat memaksa. Jika terjadi pelanggaran, aparat negara bisa melakukan tindakan untuk memproses pelanggaran tersebut. Sanksi yang diberikan bisa berupa hukuman penjara seumur hidup hingga mati bagi pelanggaran berat. Soal nomor 2. Hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang satu dan orang yang lain merupakan hukum A. Pidana, B. Publik, C. Lokal, D. Perdata, E. Formal. Mari kita bahas satu persatu. Hukum pidana. Hukum pidana adalah sebuah aturan atau hukum yang dapat mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dan kepada pelakunya dapat diancam hukuman berupa penderitaan atau siksaan. Nah, yang B itu yaitu hukum publik. Hukum publik, hukum yang mengatur hubungan antara negara dan perorangan atau mengatur kepentingan umum. Nah, yang C yaitu hukum lokal yang berlaku di suatu daerah atau tertentu. Yang D yaitu perdata. Hukum perdata adalah hukum atau aturan yang berpusat pada dua subjek hukum atau lebih dengan menitik beratkan masalah pada kepentingan pribadi subjek hukum tersebut. Nah, yang E yaitu ada hukum formal. Hukum formal adalah jenis hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Nah, berdasarkan pembahasan tersebut atau pengertian dari keempatnya adalah untuk soal yang nomor 2, jawaban yang paling tepat adalah yang B, hukum publik. Lanjut, soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu menegakkan hukum merupakan tanggung jawab dari A. Pihak kepolisian, B. Kejaksaan, C. Seluruh masyarakat, D. Kehakiman, E. Advokat. Mari kita bahas untuk soal nomor 3. Pihak kepolisian adalah berdasarkan pasal 13, tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia yaitu 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 2. Menegakkan hukum, 3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Yang B yaitu kejaksaan. Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam hukum perdata dan tata usaha negara yaitu dapat mewakili pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara sebagai jaksa pengacara. Yang C yaitu seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan masyarakat, misalnya menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, yang D yaitu kehakiman. Kehakiman, pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Yang E, yaitu advokat. Advokat, tugas dari advokat adalah tidak hanya membela terdakwa atau tersangka saja. Advokat bisa memberikan jasa layanan hukum lainnya seperti konsultasi atau nasihat hukum. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah yang A. Lanjut, soal nomor 4. Soal nomor 4 adalah lembaga penegak hukum berikut yang berwenang mengadakan penghentian penyelidikan adalah A. Pengacara, B. Kepolisian, C. Advokat, D. Hakim, E. Jaksa. Mari kita bahas. Penghentian penyelidikan suatu tindakan pidana dan bagaimana kewenangan jaksa penuntut umum adalah mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Alasan penghentian penyidikan suatu tindak pidana khusus sudah diatur dalam pasal 109 ayat 2 KUHP. Yakni tidak diperoleh bukti yang cukup, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana dan penyidikan ditutup demi hukum. Dalam ketentuan pasal 14 RUU KUHP, secara tegas disebutkan bahwa penyidik berwenang menghentikan penyidikan.
Jadi berdasarkan pemahaman yang sudah dipaparkan tersebut, jadi untuk soal nomor 3 adalah jawaban yang paling tepat adalah yang E, jaksa. Kita lanjut untuk soal nomor 5. Soal nomor 5 yaitu lembaga berikut yang memutus pembubaran partai politik adalah A. Komisi Yudisial, B. Mahkamah Konstitusi, C. MPR, D. DPR, E. Pengadilan Tinggi. Mari kita bahas. Berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, tugas Mahkamah Konstitusi sebagaimana juga kewenangan Mahkamah Konstitusi antara lain yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilu. Nah, kan untuk soal nomor 5 ini yang ditanyakan mengenai memutus pembubaran partai politik. Jadi, berdasarkan dari pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ada yang juga disebutkan dengan memutus pembubaran partai politik. Nah, untuk soal nomor 5 ini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Mahkamah Konstitusi. Lanjut ke soal nomor 6. Untuk soal nomor 6 yaitu orang yang memiliki kuasa untuk memberikan nasihat di bidang hukum, baik perdata maupun pidana, disebut A. Advokat, B. Polisi, C. Hakim Agung, D. Jaksa, E. Penuntut umum. Nah, mari kita bahas. Pengacara atau advokat atau kuasa hukum adalah kata benda subjek dalam praktik dikenal juga dengan istilah konsultan hukum. Dapat berarti seorang yang melakukan atau memberikan nasihat dan pembelaan atau mewakili bagi orang lain yang berhubungan dengan menyelesaikan suatu kasus hukum. Yaitu untuk jawaban soal nomor 6 yang paling tepat, nasihat di bidang hukum adalah yang disebut dengan advokat. Jadi untuk soal nomor 6 ini adalah jawabannya A. Advokat. Karena advokat memiliki peran yaitu memberikan nasihat di bidang hukum. Kita lanjut ke soal nomor 7 yaitu soal terakhir, lembaga peradilan yang bertugas melaksanakan perkara di bidang perkawinan dan kewarisan adalah A. Peradilan umum, B. Peradilan agama, C. Peradilan militer, D. Pengadilan khusus, E. Peradilan tata usaha negara. Baik, kita akan membahas untuk soal nomor 7. Yang ditanyakan adalah di bidang perkawinan dan kewarisan. Jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu peradilan agama. Karena pengadilan agama yaitu merupakan pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Nah, jadi yang paling tepat yaitu jawabannya adalah yang B, peradilan agama. Sekian dan terima kasih untuk pembahasan video di kali ini. Klik subscribe dan juga klik tombol lonceng. Boleh komentar dan juga klik suka atau like. Supaya video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.